Mengapa mengenali diri sendiri lebih sulit daripada mengenali orang lain? Ada ungkapan, jika kita tidak mengenali kepribadian orang lain, itu hal yang wajar. Namun jika kita sampai tidak bisa mengenali diri kita sendiri, itu hal yang tidak wajar. Mengenali diri sendiri memang lebih sulit daripada mengenali orang lain. Hal ini terjadi karena kita cenderung memiliki pandangan yang terbatas tentang diri kita, sementara kita memiliki lebih banyak perspektif saat menilai orang lain. Pertanyaannya, mengapa mengenali diri sendiri lebih sulit? Karena ada bagian dari diri kita yang tidak bisa dilihat sendiri, yang kita sebut dengan bias kognitif atau blind spot atau titik buta, tetapi terlihat jelas oleh orang lain. Bisa berupa kebiasaan, keyakinan, atau pola pikir yang memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak tanpa kita sadari, dan membutuhkan orang lain untuk membantu kita menyadarkannya. Kurangnya refleksi diri. Tidak semua orang senang meluangkan waktu untuk merenungkan diri sendiri, bisa menguasai perasaan, mengendalikan pikiran, dan membangkitkan motivasinya. Kurangnya kesadaran diri dan refleksi ini membuat kita sulit mengidentifikasi titik buta kita sendiri. Padahal titik buta bisa menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam hubungan dengan relasi. Selanjutnya ada efek halo. Kesan pertama yang positif cenderung membuat kita memberikan penilaian positif yang berlebihan, bahkan untuk hal-hal yang mungkin tidak terkait. Kita cenderung melihat diri kita secara positif dan mengabaikan kekurangan kita, sementara kita lebih kritis terhadap orang lain. Selalu merasa benar dan orang lain yang tidak sepaham dianggap salah. Next, memiliki persepsi yang terbatas. Kita hanya memiliki satu perspektif tentang diri kita sendiri, yaitu perspektif internal. Sementara kita memiliki banyak perspektif tentang orang lain. Dengan indera yang tidak sempurna dan pikiran yang rentan terhadap ilusi, maka kesalahan sering tidak dapat dihindari. Kita ngotot padahal salah. Mengenali diri sendiri membutuhkan usaha yang berkelanjutan, termasuk introspeksi diri, mau rendah hati, mau meminta umpan balik dari orang lain, dan mau belajar dari pengalaman. Dengan memahami diri sendiri, kita dapat menggali dan mengembangkan potensi diri, membuat keputusan yang lebih baik, dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Mengenali diri sendiri adalah proses memahami aspek-aspek dalam diri, termasuk kepribadian, kekuatan, kelemahan, minat, nilai-nilai, dan tujuan hidup. Ini adalah perjalanan yang berkelanjutan dan melibatkan introspeksi, refleksi, dan penerimaan diri. Ada beberapa cara untuk memudahkan kita dalam mengenali diri. Pertama, lakukan refleksi dan introspeksi diri. Tulis jurnal setiap hari untuk mencatat perasaan, pengalaman, dan apa yang kita pikirkan. Ini akan membantu kita dalam mengidentifikasi pola pikir dan tren dalam perilaku serta emosi. Kedua,
Ajukan pertanyaan yang menantang untuk diri sendiri, seperti apa yang membuat saya bahagia, apa tujuan hidup saya, atau apa nilai-nilai dan prinsip hidup yang selalu saya pegang teguh. 3. Lakukan meditasi dan perenungan untuk menjernihkan pikiran dan mendapatkan wawasan tentang diri sendiri. Bila perlu, ikuti tes kepribadian untuk mendapatkan wawasan tentang tipe kepribadian dan kecenderungan perilaku diri kita. Yang keempat, amati bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana mereka bereaksi terhadap diri Anda. Ini dapat memberikan petunjuk tentang kekuatan dan kelemahan sosial. Nomor 5, amati bagaimana tubuh Anda bereaksi terhadap berbagai makanan, aktivitas, dan situasi. Ini dapat membantu Anda mengidentifikasi apa yang baik untuk Anda dan apa yang membahayakan kesehatan. Number 6. Postur tubuh yang baik dapat mencerminkan kepercayaan diri dan kesehatan fisik. Perhatikan postur tubuh Anda dan lakukan koreksi jika diperlakukan. 7. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk memantau kondisi fisik dan mengidentifikasi potensi masalah. 8. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan mengeksplorasi berbagai minat dan hobi. Ini dapat membantu Anda menemukan passion dan bakat yang terpendam. 9. Identifikasi kekuatan dan kelebihan Anda dan fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang terkait dengan minat Anda. 10. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jangan biarkan rasa takut gagal menghalangi Anda untuk mencoba hal-hal baru dan mengejar minat Anda. 11. Ikhlas menerima dirinya sendiri. Tanamkan pola pikir positif tentang tubuh Anda apa adanya, bukan ada apanya. Setiap orang memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. 12. Jujurlah pada diri sendiri tentang kelebihan dan kekurangan Anda. Jangan mencoba menjadi orang lain. 13. Belajarlah untuk mau memaafkan kesalahan masa lalu dan fokus pada masa depan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Anda dapat memulai perjalanan untuk mengenali diri sendiri lebih dalam dan mencapai pemahaman yang lebih baik tentang siapa diri Anda yang sebenarnya dan apa yang Anda inginkan, agar Anda benar-benar dapat menikmati hari tua ini dengan kehidupan yang sejahtera, sehat, sukses, dan bahagia. Semoga bermanfaat. Muhtar AF.